Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiastuti dan NPM 1212-02-004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji penyembuhan uji asumsi klasik pada uji normalitas dan uji multikolonialitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi variabel pengganggu atau residua memiliki distribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikan tutelnya kurang dari 0,05, maka nilai residua dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan tutelnya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. 2. Terdapat data yang bertumpuk. 3. Nilai mendekati 0. Di sini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Ada moderate positif, substansial positif, server positif, moderate negatif, substansial negatif, server negatif. Uji multikolonialitas dilakukan dengan menilai nilai toleran dan VIF-nya pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut atau dilihat dalam kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Toleran value-nya, jika nilai toleran value-nya ini kurang dari 0,1 atau VIF-nya ini lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Sedangkan jika toleran value-nya ini lebih dari 0,1 atau VIF-nya ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. 3. Mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan linear terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya. Kita klik analysis. Regression, linear. Nah, yang dependennya ini kita isi dengan income. Yang independennya ini kita isi dengan earns, work, exp, dan age. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, di sini kita checklist yang estimasi sama model fit. Lanjut kita klik continue. Kita klik bold. Nah, di sini Y-nya kita isi dengan search. Yang X-nya ini kita isi dengan ZPwrite. Setelah itu kita klik continue. Kita klik save. Nah, di sini unstandardized-nya kita checklist. Setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Nah, selanjutnya, setelah sudah seperti tadi, kita akan klik analysis, non-parametric test, legalisi dialog, one sample KS. Nah, di sini tes variablisnya kita isi dengan
unstandardized. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, di sini di signifikan totalnya bisa kita lihat dia hasilnya 0,00, berarti kurang dari 0,05, maka data ini tidak normal. Kita akan melakukan penyembuhan. Sebelumnya kita lihat dulu data mana saja yang tidak normal. Kita kembali ke aplikasi SPSS yang awal. Setelah sudah, kita klik analis dan parametric test, legalisi dialog, one sample KS. Dan di sini tes variabel listnya kita isi dengan income, earn, work, EXP, dan egg. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul, bisa dilihat. Kita lihat di sini data yang tidak normal itu income, earns, dan work, dan sama yang age. Karena dia ini kurang dari 0,05. Sedangkan EXP ini dia lebih dari 0,05, maka normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji income, earn, work, dan age. Kita klik yang graph, legalisi dialog, histogram. Nah, di sini variabelnya kita isi yang income, kita checklist, display normalnya, terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masih melakukan sama seperti tadi. Yang di sini variabelnya kita ganti dengan earns. Setelah itu kita klik OK. Kita lakukan lagi seperti tadi. Di sini variabelnya kita isi dengan yang work. Kita klik OK. Nah, yang terakhir, kita masih sama. Lakukan seperti tadi. Kecuali di sini yang variabelnya ini kita ganti dengan yang age. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, di sini kita lihat bentuknya ini dia seperti substansial atau moderate pada variabel income. Nah, sedangkan pada variabel earns di sini bentuknya juga sama seperti substansial atau moderate. Nah, yang selanjutnya di sini pada variabel work di sini dia bentuknya ini seperti moderate. Nah, selanjutnya di sini yang variabel x ini dia bentuknya sama, moderate juga. Nah, kemudian kita balik ke awal. Sudah, kita transform, klik transform, convert variable. Nah, di sini targetnya ini kita klik, kita ketik ln income,
Nah, sebelumnya saya ngejelaskan dulu ln ini untuk moderat dan square untuk substansial. Dan di sini kita cari yang untuk moderat dulu, ln income. Terus di sini kita cari yang all. Terus kita cari yang ln. Nah, kita masukkan yang income. Setelah itu kita klik OK. Di sini juga akan melakukan hal yang sama seperti tadi, kecuali di sini kita ganti dengan current. Setelah itu kita klik OK. Kita masih melakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini kita ganti dengan work. Setelah itu kita klik OK. Nah, yang terakhir kita masih sama, lakukan seperti tadi, kecuali ininya kita ganti. Maksudnya work-nya ini kita ganti dengan egg. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Di sini sudah ditransform yang nilai ln-nya. Selanjutnya kita cari yang SQRT-nya. Angkanya sama seperti tadi, kita klik transform, compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita tulis dengan SQRT income. Nah, di sini kita klik all. Kita cari yang SQRT. Kita cari di sini. Nah, setelah sudah kita masukkan yang income. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Tinggal kita gantikan ini jadi earns. Setelah itu kita klik OK. Kita masih melakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini kita tulis dengan work. Setelah itu kita klik OK. Here kita melakukan sama seperti tadi. Di sini kita ganti dengan egg. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ln sama SQRT-nya. Kemudian selanjutnya kita akan menguji normalitasnya. Kita klik analis, regression, linear. Nah, di sini dependent ini kita isi dengan
ln income. Nah, kemudian di sini independennya kita isi dengan ln errands, dan ln work, ln egg. Setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini kita checklist yang estimasi sama model fit. Setelah sudah, kita klik continue. Kita klik bold. Dan di sini sudah terisi, Y-nya Sersit, X-nya ini GPRAT. Setelah itu kita klik continue. Kita klik yang save. Nah, di sini kita checklist yang unstandardized-nya. Setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik analysis, non-parametric test, regulasi dialog, one sample KS. Nah, di sini tes variabel listnya ini kita isi dengan ln income, ln errors, ln work, ln egg, dan kita isi dengan XIP. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, di sini kita bisa lihat di signifikannya kalau variabel semua di sini ini sudah di atas 0,05, maka data ini sudah normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji penyembuhan multikonaritas. Nah, di sini sudah ada datanya, kita pakai data sama seperti tadi. Di sini kita klik analysis, regression, linear. Nah, yang dependennya ini kita isi dengan income, yang independennya ini kita isi dengan errand, work, EXP, dan egg. Nah, selanjutnya kita klik statistik. Di sini kita checklist yang model fit, estimasi, sama quantity diagnostic. Selanjutnya kita klik continue, kita klik box, dan di sini Y-nya kita isi dengan Sersit, yang X-nya kita isi dengan GPRite. Selanjutnya kita klik continue, selanjutnya kita klik save, dan di sini kita checklist yang unstandardized, kita klik continue, kita klik OK. Setelah sudah muncul seperti ini, kita lihat di tabel koefisien pada kolom toleran dan VIF-nya. Nah, di sini di toleran ini, jika nilai toleran ini lebih dari 0,1 berarti tidak terjadi multicol. Nah, di sini ada dua variabel di bawah 0,1, ya variabel EXP dan egg. Nah, sekarang kita lihat di VIF-nya, ini jika kurang dari 10 berarti tidak terjadi multicol. Di sini juga ada dua variabel yang lebih dari 10, berarti terjadi multicol. Nah, selanjutnya kita akan mencari cara penyembuhannya, memilih salah satu
salah satu variabel dari exp-nya dan x-nya ini kita balik ke awal. Nah, di sini kita klik analis, regression, linear. Independennya ini kita isi dengan income, sudah. Yang independennya ini kita isi yang around, work, dan XP-nya. Di sini kan kita tadi memilih salah satu antara EXP atau X-nya. Nah, di sini kita pilih yang EXP-nya aja. Nah, sedangkan yang X-nya ini kita buang terlebih dahulu atau kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita klik OK. Sudah muncul seperti ini, kita lihat di tabel koefisien seperti tadi pada kolom toleran. Nah, di sini sudah bisa dilihat nilai toleran di sini sudah di atas 0,1 dan nilai VIF-nya ini sudah di bawah 10. Berarti tidak terjadi multikolonaritas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.